Menggeliat membuat gordang sambilan di Manambin. Gordang sambilan merupakan alat musik tradisional Kabupaten Mandailing Natal. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana cara membuat gordang sambilan ini. Hingga informasi mengenai warga desa Lumban Pasir panen bawang merah. Warga desa Kecamatan Lumban Pasir yang tergabung dalam kelompok Tani Membangun 2 panen bawang merah di Sabaipar Kamis 16 Januari. Mau tahu berita apa saja dalam sepekan ini? Langsung kita simak di Madinah dalam sepekan. Warga Sikakara 2 mulai bergerak halau eksekusi lahan. Rencana warga untuk menghalau jalannya eksekusi lahan di Desa Sikakara 2, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara tampaknya tidak hanya gertak saja. Pada Senin 13 Januari, ratusan warga berkumpul dari bapak-bapak, anak muda dan kaum ibu ambil peran dalam aksi. Tak becus kelola dana desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandailing Natal mengundurkan diri. Muhammad Iqbal Nasution mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Mandailing Natal. Dari informasi yang diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah Mandailing Natal, Senin 13 Januari, alasan pengunduran dirinya dikarenakan adanya beberapa surat peringatan dari Bupati Mandailing Natal. Eksekusi lahan di Sikakara 2 ditunda. Eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal di Desa Sikakara 2, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada 13 Januari batal. Warga Desa Sikakara 2 yang sudah bersiap menggagalkan eksekusi pun hanya melakukan aksi penyampaian aspirasi di lokasi lahan eksekusi. Irsan Sinuhaji, media punya peranan penting dalam pembangunan. Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIKMH menjelaskan media mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Namun ia juga mengingatkan bahwa media bak pisau bermata dua. Artinya selain punya peranan penting dalam pembangunan juga bisa menjadi institusi yang menghancurkan suatu daerah. Implementasi e-government Diskominfo Mandailing Natal butuh tenaga ahli TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sesuai surat nomor 8141033 Kominfo 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Mandailing Natal mengumumkan pembukaan penerimaan tenaga teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pembongkaran kantor Kepala Desa Gunung Tua Jahe tanpa persetujuan PLD atau pendamping lokal desa. Pembongkaran kantor atau Balai Desa Gunung Tua Jahe, Kecamatan Panyebungan beberapa waktu lalu yang dilakukan Kepala Desa Mardansyah Rangkuti tanpa ada persetujuan dari masyarakat dan pendamping desa. Demikian disampaikan pendamping lokal desa Khoiruddin. Ada dugaan kolusi di dana bos afirmasi. Mungkin Anda jarang mendengar dana bos afirmasi. Dana itu ternyata ada jatah Kabupaten Mandailing Natal yang dikelola Dinas Pendidikan. Tahun 2019 dana afirmasi terrealisasi di akhir tahun, namun ada dugaan proses juknis penyaluran dana tersebut kepada sekolah yang menerima bantuan dana bos afirmasi menyalahi aturan Permendikbud 31 tahun 2019 tentang juknis bos afirmasi. Bupati Mandailing Natal dan Kemenpora bicarakan kelanjutan stadion dan sarana olahraga. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Mandailing Natal Rahmat Hidayat berkunjung ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta Kamis 16 Januari. Kunjungan ini untuk membicarakan rencana lanjutan pembangunan stadion pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyebungan dan sarana olahraga di Desa Maga, Kecamatan Lembah Sorik, Marapi. Warga Desa Lumban Pasir panen bawang merah. Warga Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyebungan, Mandailing Natal yang tergabung dalam kelompok Tani Membangun 2 panen bawang merah di Sabaipar, Kamis 16 Januari. Panen kali ini merupakan panen kedua dengan hasil 2 ton lebih. Bawang merah warga Lumban Pasir dalam panen kali ini untuk 1 kg bibit rata-rata menghasilkan 12 kg. Sementara untuk panen pertama dalam 1 kilo bibit hanya menghasilkan 10 kg.
Dua orang pelaku judi game diamankan Kapolres Mandiling Natal AKBP Irsan Sinuhaji SIKMH melalui personil unit Reskrim Polsek Panyabungan di bawah pimpinan Kapolsek Panyabungan AKP Andi Gustawi SH dan Kanit Reskrim Polsek Panyabungan Ibtu Parsaulian Ritonga SH Selasa 14 Januari lalu sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana perjudian jenis game dari dalam rumah milik Mukri alias Made di Pasar Jonjong, Kelurahan Panyabungan 2, Kecamatan Panyabungan. Dua pelaku yang ditangkap adalah Anwar Hussein, 29 tahun, warga Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan, dan Ahmad Rashid, 32 tahun, warga Pasar Jonjong, Panyabungan. Jurusan Tata Busana SMK Negeri 2 Kota Nopan Mandiling Natal diprediksi berkembang. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Kecamatan Kota Nopan Mandiling Natal merupakan satu-satunya SMK yang mempunyai jurusan Tata Busana atau Busana Batik. SMK Negeri 2 Kota Nopan ini berdiri tahun 2004 silam dengan jumlah siswa saat ini 290 siswa. Sekolah ini mempunyai dua jurusan, yakni jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Tata Busana. Jurusan Tata Busana diprediksi akan berkembang dan menjadi jurusan favorit di SMK Negeri 2 Kota Nopan karena prasarana yang terbilang lengkap. Camat Panyabungan akui ada kesalahan pembongkaran kantor kepala desa. Camat Panyabungan Yuri Andri SSTP mengaku ada kesalahan terkait pembongkaran bangunan kantor kepala desa Gunung Tua Jae. Pembongkaran tersebut berbeda dari perencanaan awal di RAB yang telah dimusyawarakan. Yuri saat dikonfirmasi Kamis 16 Januari terkait perubuhan kantor kepala desa yang diduga tanpa laporan penghapusan aset mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah di desa Gunung Tua Jae, pembangunan kantor kepala desa tidak melakukan perobohan atau penghancuran bangunan, akan tetapi dilakukan penambahan bangunan dengan meningkatkan bangunan. Itu tadi berita-berita Start News dalam sepekan. Nantikan berita-berita lainnya di akun YouTube kami Start FM News Channel atau di halaman web kami www.startfmmadinah.com. Terima kasih.